Pak Adi yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah Bojonegoro, Tuban, Nganjuk dirangkep semua sama Pak Adi. Yang hadir bersama Ibu Bu Adi, matur nuwun telah memberi semangat Pak Adi terus. Pak Adi ini Kacabdin yang paling hebat di antara 24 Kacabdin. Ini benar. Jadi seminggu yang lalu ada penilaian dari Kepala Bidang GTK komandannya, tetapi yang menilai bukan Kabid GTK, ada tim yang menilai. Dan 2 minggu yang lalu diberi penghargaan oleh Gubernur Jawa Timur. Di antara 24 kepala cabang dinas, ternyata Pak Adi yang dinilai terbaik. Itu Pak Adi, tapi yang muncul di JTV itu Kacabdin Lamongan. Pak Adi terkaget-kaget, aku juara umum kok sing muncul di JTV kok Lamongan. Itu kalah. Betul. Yang terhormat juga Pak Kurniawan bersama Ibu hadir. Saya senang pada hari ini seharian Pak Adi ditemani Bu Adi, Pak Iwan ditemani Bu Iwan, Pak Alfian ditemani Bu Alfian, Pak Wahid ditemani Bu Astrid Wahid. Saya jarang-jarang dinas luar itu ditemani istri saya. Dan Bu Astrid mau nemeni saya, ini bukan tanpa alasan, karena kemarin saya seminggu itu ditinggal oleh Bu Astrid ke Jakarta nemeni putra JTV yang salah. Pada kesempatan yang baik ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada para kepala sekolah, karena hampir semua penghargaan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek juara umumnya adalah Jawa Timur. Sehingga tadi malam di acara SMA Award, di mana ada 3 pejabat Kemendikbud hadir, saya mengatakan Jawa Timur adalah barometer pendidikan nasional. Sehingga saya mengatakan apabila ke depan ada penilaian-penilaian, ada lomba-lomba yang dilakukan oleh Kemendikbudristek dan tidak memberikan juara umum kepada Jawa Timur, maka jurinya perlu dievaluasi. Kalau ternyata juara umumnya Jawa Timur, maka sudah bisa dipastikan bahwa jurinya profesional. Pak Adi ikut-ikut, Pak Kadis, saya Kacabdin terbaik. Kalau ada lomba-lomba dan Bojonegoro tidak juara umum, maka juri yang ditunjuk Pak Kadis perlu dievaluasi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, saya tadi melihat 3 SMK mulai di Pegunungan, SMK N Sekar, kemudian turun lagi Ngambon, terus turun lagi Purwosari, dan sekarang di SMK Negeri 2. Saya senang karena saya melihat situasi dan kondisinya sangat kondusif. Namun Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berbagai prestasi yang kita raih atas kerja keras panjenengan semua, tiba-tiba beberapa hari yang lalu kita semua dikagetkan. Bahkan seluruh Indonesia membicarakan yang terjadi di Surabaya. Muncul sekelompok anak muda yang menyebut dirinya sebagai gangster. Tengah malam sampai subuh mereka bergerak dengan membawa senjata tajam. Ada yang berboncengan 2, ada yang berboncengan 3, dan konyolnya menyabet senjata tajamnya itu kepada orang-orang yang tidak berdosa, merampas warung, pemilik warung disabet dengan senjata tajamnya. Mereka tidak membunuh, tapi menyakiti.
Sehingga kemarin Kapolrestabes Surabaya mengadakan seminar dengan mengundang beberapa tokoh kriminal. Fenomena apa ini? Karena Pak Kapolrestabes Surabaya itu sudah keliling menjadi Kapolres di beberapa tempat. Beliau mengatakan, setiap ada demo yang mengarah kepada anarkis, yang mengharuskan penembakan, begitu satu ditembak dengan timah panas dan roboh, maka yang lainnya akan buyar, lari. Tapi apa yang terjadi pada gangster kemarin yang terdiri dari anak-anak seusia SMP, SMA, SMK, seusia loh ya. Jadi bukan siswa SMP, SMA, SMK, tapi seusia itu. Ditembak dengan peluru pantul. 3 anak roboh karena peluru. Tapi yang diherani oleh Pak Kapolrestabes adalah 3 orang roboh, tetapi anak-anak itu tidak buyar, tapi anak-anak itu malah menyerang polisi. Ini fenomena apa? Bahwa kenakalan remaja itu akan terjadi sepanjang masa. Jadi kita tidak bisa menghilangkan. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah, dan kepala dinas pun akan mengatakan apabila panjenengan di saat ditanya perubahan apa yang telah panjenengan perbuat dan panjenengan tidak bisa menjelaskan, maka pasti kami akan menilai bahwa Bapak Ibu tidak bekerja. Bapak Ibu berada di zona nyaman. Bapak Ibu adalah pemimpin yang tidak berani mengambil resiko. Karena setiap perubahan itu pasti ada resiko. Dan yang terakhir adalah kebinekaan global. Apa sih sebetulnya? Ini adalah esensi dari pembukaan UUD 45, bahwa perdamaian dunia harus kita bangun. Kita berbeda-beda tapi tetap satu. Dan tetap satu itu tidak hanya Indonesia, tetapi satu itu adalah global, dunia. Inilah profil pelajar Pancasila yang menjadi parameter kita di dalam proses belajar mengajar. Jadi sekali lagi, parameter-parameter itu yang menjadi pegangan Bapak Ibu sekalian, yang menjadi parameter di dalam menilai siswa. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi jagalah putra-putri kita, jangan sampai terpengaruh seperti gangster-gangster tadi, karena kita menyadari putra-putri kita di zaman sekarang ini, contoh-contoh yang diberikan orang tua itu akan kalah banyak, akan kalah besar dengan contoh-contoh yang diberikan oleh media sosial, di mana putra-putri kita setiap hari memegang handphone untuk melihat media sosial. Adalah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Kacabdin tadi. Kenapa tadi saya minta Pak Kacabdin untuk bicara dulu, Pak Kurniawan untuk bicara dulu, supaya saya punya waktu untuk dengar-dengar ngomong apa ya begini. Karena saya sudah di 3 sekolah, Pak. Mau ngomong A, di sekolah kedua ngomong B, di sekolah ketiga ngomong C. Sekarang ketemu panjenengan ngomong D. Nah, alhamdulillah sekarang nemu karena dikasih tugas Pak Adi. Adalah terkait komite sekolah. Ini penting, Pak. Ini penting. Ya. Yang dasarnya adalah Permendikbud 75 2016. Ini cukup menggegerkan seluruh Indonesia. Hanya karena mispersepsi terhadap Permendikbud 75 2016. Pemahaman aparat penegak hukum pun tidak sama. Bahkan penegak hukum di kejaksaan pun antar orang berbeda-beda pendapatnya. Di kepolisian sama, di inspektorat pun beda. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau panjenengan pelajari seperti kata Pak Adi tadi,
bahasa kita di dalam menjelaskan kepada siapapun itu sangat menentukan orang itu bisa menangkap apa tidak. Di saat orang yang kita jelaskan tidak bisa menangkap, maka disitulah perangkap untuk menangkap kita. Karena orang yang kita jelaskan tidak paham. Kenapa tidak paham? Karena bahasa yang kita gunakan tidak bisa memahamkan mereka. Oleh karena itu bahasa itu sangat menentukan. Saya pun sering memberitahu Bu Astrid, pembantu itu jangan dimarahi, apalagi dikatakan goblok. Karena kalau pembantu itu pintar, dia akan menjadi kepala dinas. Maka perlakukanlah pembantu itu seperti robot. Kalau pembantu itu mampu berpikir, alhamdulillah. Tapi seorang juragan tidak boleh mentarget kamu pembantu harus pintar, harus pintar, harus pintar. Karena kalau pintar, dia akan mengganti Pak Adi. Tidak bisa. Nah, inilah yang bagian dari nalar kritis. Pembantu, tolong ambilkan baju. Dia akan ngambil baju. Kalau juragan memerintah, hai pembantu, ambilkan baju. Tetapi yang diambil ternyata kue, ya kamu goblok nggak apa-apa. Mau juga mau ngambil baju, ngambil kue. Itu ada kelas-kelasnya gitu ya. Ada kelas-kelasnya. Ini yang dimaksud bernalar kritis. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa di dalam Permendikbud 75 itu disebutkan di sekolah itu ada 2 organisasi. Di sekolah itu ada 2 organisasi. Ini kami memberikan masukan dan silakan nanti didiskusikan supaya apabila ada LSM, ada wartawan, ada aparat penegak hukum bertanya tentang ini, panjenengan bisa menjawab dengan dasar yuridis. Organisasi yang pertama adalah sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah. Dan kepala sekolah itu punya 2 sumber dana, yaitu BOS dan BOSDA atau BPOPB. Hanya itu. Sehingga kebijakan Gubernur Jawa Timur terhadap program Tistas gratis dan berkualitas itu memang dilaksanakan di sekolah. Karena sekolah tidak boleh menarik dalam bentuk apapun kepada siswa dan orang tua siswa. Tidak boleh dilakukan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah itu bolehnya adalah mengotak-atik dana BOS dan BPOPB. Mana yang boleh dibiayai itu, yang tidak boleh jangan diterjang. Hanya itu. Yang kedua, sekolah itu boleh menerima bantuan. Nah, apa definisi bantuan itu? Bisa dibaca di Permendikbud 75. Bantuan kata kunci pertama adalah pemberian yang diberikan oleh stakeholders selain siswa dan selain orang tua siswa dengan syarat-syarat yang disepakati. Contoh misalnya SMK bangun teaching factory, kemudian Honda membantu peralatan, itu namanya bantuan dari Honda, bukan dari orang tua siswa. Itu diperbolehkan. Jadi sekolah itu boleh menerima bantuan. Yang kedua, selain bantuan adalah pungutan. Ini yang dilarang. Yang dilarang adalah pungutan. Apa sih pungutan itu? Pungutan itu bukan pemberian, tapi penarikan. Ya, jadi kata kuncinya adalah penarikan. Yang besarnya ditentukan oleh sekolah, yang harus dibayar pada waktu yang ditentukan oleh sekolah, yang mengikat, yang sekolah bisa menagih apabila tidak dibayar. Ini yang dilarang. Jadi pungutan itu dilarang. Itu adalah sekolah. Organisasi yang kedua adalah komite sekolah yang dipimpin oleh seorang ketua komite. Ini punya
kewenangan untuk menerima sumbangan dari masyarakat, dalam hal ini adalah orang tua siswa atau siswa. Diperbolehkan menerima. Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau itu sumbangan, kenapa besarannya ditentukan? Ini yang sering jadi pertanyaan. Kenapa ditentukan? Oleh karena itu kita harus pandai-pandai menjelaskan. Kalau kemarin-kemarin itu ditentukan, maka sekarang kita harus merubah kalimat itu. Jelaskan bahwa sumbangan yang dirumuskan oleh komite sekolah adalah setelah kepala sekolah itu memaparkan RKAS bahwa sekolah itu punya program A, B, C, D dan membutuhkan anggaran sekian, sementara hanya memiliki dana BOS dan BOSDA sekian, sehingga kurang sekian, maka ini kepala sekolah menginformasikan kepada komite sekolah. Syukur apabila komite sekolah bisa membantu ini supaya program yang dirumuskan oleh kepala sekolah ini bisa terlaksana semua. Dan di dalam merumuskan program pun ketua kepala sekolah juga harus mengajak bicara dengan komite sekolah. Kemudian komite sekolah merapatkan dengan orang tua siswa atau membahas dengan perwakilan-perwakilan orang tua siswa, mungkin perwakilan kelas. Dibahas, ini butuh sekian. Kalau dibagi rata dengan jumlah siswa, maka ketemu per siswa per bulan harus membayar 50.000. Disepakati oleh para orang tua siswa. Nah, kesepakatan itu sebaiknya dibuat bahasa ancar-ancar. Per siswa itu membayar 50.000 per bulan. Telah disepakati sebagai ancar-ancar per siswa 50.000 rupiah. Bagi yang orang tuanya mampu tentu diharapkan membayar lebih dari itu. Bagi yang tidak mampu dan tidak kuat membayar, ya digratiskan. Bagi yang kaya tetapi tidak ikhlas membayar, ya cek medite, gitu ya. Ya, jadi Bu Endang juga harus teriak-teriak, sampean kok medit pol sih, wah, sampean sugih gitu. Wong iki lho dua anake sampean, kasarannya begitu. Sekolah menunjuk si A, si B untuk membantu kinerja komite sekolah. Sehingga saya berkali-kali, alhamdulillah, ini Pak Adi nggak ada. Alhamdulillah untuk Bojonegoro, Tuban yang dipimpin Pak Adi. Nah ini orang. Selama Pak Adi jadi kepala cabang dinas pendidikan Bojonegoro, Tuban, tidak pernah merepoti saya. Tepuk tangan. Semua diselesaikan. Dan ya, kacabin seperti ini yang saya harapkan. Tepuk tangan. Kalau dikit-dikit ada masalah, lapor kepala dinas, meminta kepala dinasnya turun tangan. Lah apa saya punya cabdi? Enak honore apa dewe kan gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang harus menjelaskan. Kalau ada LSM, ada wartawan tanya dana sumbangan, bukan haknya kepala sekolah untuk menjawab. Gimana ini Pak Kepala Sekolah? Kok ada pungutan ini misalnya? Kok ada ini? Ya tanyalah kepada ketua komite. Jangan dijawab, itu bukan hak panjenengan untuk menjawab. Jawablah komite sekolah. Nah, karena SDM komite sekolah itu berbeda-beda, maka saya belum tahu di Bojonegoro dan Tuban. Yang dilakukan oleh Cabdin Banyuwangi cukup bagus. Membentuk forum komite sekolah. Forum komite sekolah. Di situ ada orang ahli hukum. Di situ juga ada orang tua siswa yang dari kepolisian. Di situ juga ada orang tua siswa yang dari kejaksaan.
Ada beberapa, ada ketua, ada sekretaris, ada bendara, ada bidang-bidang di dalam forum komite sekolah. Sehingga apabila ada sekolah A, sekolah B, sekolah C, ada yang mempermasalahkan, yang menghadapi itu bukan komite masing-masing sekolah, tapi forum komite ini. Ya. Setuju kan? Setuju. Oleh karena itu kalau belum dibentuk segera bentuk.